Alhamdulillah sehat walafiat, tenang ya. Beliau tetap gembira, tersenyum, bercanda ya. Dan beliau menyampaikan pesan bahwa jangan berhenti berjuang dan tidak boleh melupakan kasus pembantaian 6 syuhada. Harus terus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Sorban merah bukti cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Siap jaga habaib, siap jaga kiai dan ulama, siap jaga negara kesatuan Republik Indonesia, siap kawal ahlus sunnah wal jamaah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita-berita teraktual, terhangat, dan menjadi perhatian publik. Teman-teman, yang akan kita bahas kali ini masih mengenai Habib Rizik Syihab. Sebagaimana kita ketahui bahwa Habib Rizik saat ini sedang berada di rumah tahanan Polda Metro Jaya, yaitu di Lapas Narkoba. Yang menarik teman-teman, sampai di lapas narkoba milik Polda Metro Jaya ini ternyata Habib Rizik disambut oleh banyak tahanan dan mereka sama-sama berebut untuk jabat tangan dan mencium tangan Habib Rizik Syihab. Ini sesuatu yang luar biasa. Artinya saya melihat bahwa orang yang mengidolakan Habib Rizik itu ternyata banyak. Di luar tahanan ini juga banyak pengikut Habib Rizik, ternyata di dalam tahanan sendiri juga banyak yang mengidolakan Habib Rizik Syihab. Artinya banyak orang yang mencintai Habib Rizik Syihab. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita baca berita dari gelora.co teman-teman. Tahanan satu sel histeris berebut peluk dan cium tangan Habib Rizik Syihab. Kita baca beritanya teman-teman. Setelah resmi dijebloskan ke rumah tahanan narkoba Polda Metro Jaya, Habib Rizik dikabarkan menjadi idola para tahanan lain. Mereka dikabarkan histeris tak menyangka bisa berada dalam satu sel dengan Habib Rizik Syihab. Salah satu akun Twitter bernama Fahmi Al-Qatiri alias @fkadrun menyampaikan, para tahanan yang penuh tato di badan itu berebut untuk mencium tangan Habib Rizik Syihab. Bahkan dari mereka tidak mau melepas pelukannya terhadap imam besar Front Pembela Islam itu. Itu teman-teman. Artinya kalau kita melihat Habib Rizik di dalam tahanan ini dalam kondisi aman karena dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai beliau, yaitu para tahanan yang sudah lebih dahulu berada di tahanan tersebut. Artinya saya melihat Habib Rizik akan akrab dengan para tahanan lain karena para tahanan itu menghormati, menghargai, bahkan ini menjadi Habib Rizik menjadi idola baru bagi tahanan yang lain. Habib Rizik masuk sel blok narkoba, para tahanan bertato berebut peluk dan cium tangannya. Ada beberapa tahanan menangis, gak mau lepas, memegang dan meluk HRS. Mereka gak nyangka bisa bertemu dengan Habib Rizik Syihab, kata Fahmi Al-Qatiri alias @fkadrun di Twitter Senin 14 Desember 2020. Kemudian teman-teman, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyampaikan pihaknya tidak memberikan perlakuan khusus terhadap Habib Rizik Syihab ketika berada di sel rutan narkoba. Nah itu teman-teman kondisi terkini dari Habib Rizik Syihab yang ternyata ini mendapat perlakuan yang cukup baik dari para tahanan yang lain. Dan menurut Habib Rizik teman-teman, kamar atau tempat tahanan yang ia masuki sekarang itu sebenarnya sama dengan tahanan yang dulu. Karena yang dulu Habib Rizik juga pernah ditahan, ternyata tempatnya sama, yaitu di Lapas Narkoba Polda Metro Jaya. Nah teman-teman, selain mendapat perlakuan yang cukup baik, yang ramah dari para tahanan yang lain, ternyata ada kabar bahwa Habib Rizik ini menulis surat yang ditujukan kepada keluarganya, dan surat ini ternyata terbuka untuk umum karena sudah berada di media sosial. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat beritanya. Ini kita ambil dari Kumparan News teman-teman. Habib Rizik tulis surat dari balik tahanan, tetap semangat revolusi akhlak. Ini judul dari Kumparan teman-teman. Kita baca beritanya.
Beredar sebuah surat yang ditulis pimpinan FPI Habib Rizik Syihab. Surat tersebut ditulis dari balik tahanan. Saat dikonfirmasi pengacara Habib Rizik, Ikhwan Tuan Kota membenarkan surat itu ditulis langsung oleh Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Ya benar, itu surat ditulis langsung oleh Habib Rizik, kata Ikhwan saat dihubungi Senin 14 Desember 2020. Dalam surat itu Habib Rizik menyampaikan kondisi kesehatannya. Ia mengaku dalam keadaan sehat. Ia juga meminta keluarga untuk sesekali dalam sehari mengirim makanan, sebab setiap harinya ia akan melaksanakan ibadah puasa. Itu teman-teman yang disampaikan oleh Habib Rizik, bahwa beliau tetap istiqomah walaupun di dalam tahanan, beliau tetap bisa menjalankan ibadah puasa. Selain itu, dia juga meminta semua umat untuk tetap menjaga kesehatan, disiplin protokol kesehatan, dan tetap menjalankan revolusi akhlak. Ini teman-teman sebuah gambar, yaitu surat dari Habib Rizik untuk keluarganya, dan ini juga ditujukan untuk umat muslim karena di dalamnya ada himbauan tetap untuk menjalankan revolusi akhlak. Ini luar biasa teman-teman dari Habib Rizik Syihab. Kita baca saja teman-teman isi surat dari Habib Rizik Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Umi dan semua anak-anak Abah selalu sehat dan berkah serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Abah saat ini ada dalam sel yang pernah Abah tempati dulu, dan Abah dalam kondisi sehat walafiat, aman dan nyaman, tenang dan senang. Tidak ada sedikit pun perasaan duka dan sedih atau khawatir dan takut. Semua petugas tahanan baik. Ini yang disampaikan Habib Rizik dalam suratnya teman-teman. Setiap hari insya Allah Abah akan puasa, sehingga kirim makanan ke Abah cukup sekali saja menjelang buka puasa. Sedang untuk sahur cukup kurma dan camilan saja. Boleh juga dikirim teh atau susu di termos kecil untuk buka. Terkait pesanan Abah berupa kitab-kitab dan keperluan sehari-hari, jangan dikirim sekaligus tapi bertahap. Salam Abah buat semua habaib dan ulama serta umat agar sabar dan tetap semangat revolusi akhlak. Jangan lupa selalu jaga prokes. Semoga wabah corona segera berlalu. Dari tempat Usdah 14 Desember 2020 yang mencintai kalian, Habib Rizik Syihab. Itu teman-teman surat dari Habib Rizik Syihab untuk keluarga dan untuk umat. Kalau untuk keluarga pesannya adalah kalau mengirim makanan sekali saja dalam sehari untuk buka puasa. Kalau untuk sahur bisa cemilan, bisa apa saja lah yang ada di tahanan. Kemudian pesan untuk umat tetap menjaga protokol kesehatan, dan beliau himbau untuk tetap bersabar dan tentunya menjalankan revolusi akhlak, karena akhlak ini penting untuk terus diperbarui agar menjadi lebih baik. Itu teman-teman kalau kita melihat kondisi Habib Rizik Syihab, beliau dalam kondisi sehat walafiat dan beliau tidak sedih, beliau senang, di mana tempatnya beliau tetap bersahaja. Dan ditambah lagi teman-teman, ternyata di tahanan ini banyak para tahanan yang mencintai Habib Rizik Syihab. Jadi dari sisi keamanan ini aman di tahanan karena beliau dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Semoga berita ini akan mendinginkan suasana di tengah ketegangan para jamaah, para umat yang menuntut supaya Habib Rizik Syihab bebas. Karena kemarin sudah ada jaminan dari beberapa orang anggota DPR, diantaranya adalah Pak Fadlizon, kemudian Ustadz Abu Bakar Al-Habsyi, kemudian Habibur Rahman. Habibur Rahman ini politikus dari Partai Gerindra. Jadi kita melihat sebenarnya sudah ada jaminan orang-orang yang bisa memberikan jaminan kebebasan Habib Rizik Syihab. Jadi semua tetap berpulang kepada pihak Polda Metro Jaya apakah mengabulkan atau tidak. Tetapi kalau kita melihat, kalau sudah ada jaminan para tokoh, sudah ada jaminan dari para umat, karena banyak mereka umat yang kemarin melakukan aksi demo itu siap untuk ditahan menggantikan Habib Rizik Syihab. Jadi banyak orang yang bersedia menggantikan Habib Rizik Syihab. Itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir,
Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa bangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.